Nah, kalau misalkan terlalu kritis, ya takutnya lu mau ke WC juga lu kritis misalkan. Contoh nih, kalau ke WC kritis kayak gimana menurut lu? Misalkan ini aliran airnya akan sah juga ya. Betul kan? Kadang kayak tetesan-tetesan itu yang berirama tuk tak tuk tak. Itu antara kritis atau overthinking teman-teman? Ya, kalau misalkan terlalu kritis, jatuhnya overthinking, bro. Overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Germa Bermuda, obrolan seputar anak-anak muda. Bersama saya Andi Bas, Bersama saya Egi Kom. Andi Egi Baskom. Oke. Keren. Bisa dimaafkan lah. Chemistry itu dapet. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa kemampuan yang harus dimiliki anak muda. Soft skill anak muda. Iya, diantaranya itu. Kan kemampuan anak muda itu ada dari mulai hard skill, berbicara kemampuan ya, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill adalah kemampuan di mana secara praktis, secara teknis gitu ya. Seperti kita mempelajari Photoshop, CorelDRAW, belajar ngitung matematika, ngitung kimia. Nah, itu bisa termasuk ke hard skill, bro. Kayak mengoperasikan komputer dan sebagainya itu hard skill. Nah, berbicara soft skill ini adalah kemampuan yang lembut. Terus? Kemampuan tapi lembut. Kira-kira menurut lu apa tuh? Kemampuan lembut berarti tidak bisa dilihat. Ya, betul, salah itu. Cuman memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak juga. Soft bisa skill. dilihat. Ya, ibarat kalau komputer ada hardware, ada Software. Hardware berbentuk teknis seperti CPU, kemudian RAM, sedangkan software berarti aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Kali ini kita akan berbicara lebih ke soft skill ya. Yep. Tapi bukan berarti kita menyampingkan pentingnya hard skill ya, bukan. Tapi kita akan fokus berbicara tentang soft skill yang apa ya? Mungkin harus dimiliki anak muda saat ini. Harus penting. Penting. Menurut lo pribadi, bro, kalau misalkan berbicara soft skill nih, soft skill ini dia itu bawaan dari lahir atau terlatih atau terbentuk ketika proses? Di beberapa individu sih dia udah punya potensi soft skill itu ya. Yeah. Tapi harus tetap diasah atau disuasanakan gitu sih. Jadi kalau bisa bicara tentang bawaan lahir, ya bisa jadi beberapa kasus bawaan lahir. Cuma tetap yang bawaan lahir juga butuh lingkungan dan suasana yang mengasah soft skill. Betul. Misalkan contoh. Misalkan ayahnya adalah seorang motivator, anaknya bisa jadi motivator. Belum tentu kan? Belum tentu, betul. Apakah si anaknya akan berperilaku bijak seperti yang dikatakan ayahnya? Motivator bijak. Iya. Belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Maka dari itu soft skill itu perlu diasah. Oke. Dan ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi soft skill, yaitu dari lingkungan dan proses belajar. Yang paling berdampak sih biasanya lingkungan sama proses kita bertumbuh dan berkembang. Sosial ya. Sosial. Karena kan persentase pengaruh lingkungan itu cukup besar ya. Bukan cukup besar, emang besar. Dampaknya besar banget. Benar. Jadi lingkungan di mana kita lahir, di sanalah karakter kita biasanya terbentuk. Nah, kemampuan kita juga terbentuk. Biasanya keadaan ada tuntutan tuntutan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan berbicara soft skill kan banyak ya, bro. Benar. Banyak. Banyak sekali sebenarnya soft skill. Nah, paling kita akan merangkum, mengerucutkan. Ya, mengerucutin ya. Mengerucutin. Apa? Mengerucutkan. Ya, harus tegas ya, mengerucutkan. Mengerucutin. Nah, kayak gitu ya. Oh ya, pengerucutan ini berdasarkan observasi ya, observasi juga. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh HRD ya. Ya, HRD. Seorang biasanya HRD itu kan psikolog ya, biasanya psikolog. Jadi benar-benar dia tuh tahu tentang soft skill yang menunjang pekerjaan, menunjang karir gitu. Jadi tips atau misalkan poin-poin di sini yang kita sampaikan itu berdasarkan hasil observasi. Iya, betul. Berdasarkan juga penelusuran beberapa jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah dan sudah baca-baca di perpustakaan online. Improvisasi kita sendiri. Ya, teman-teman. Yang paling penting sih untuk saat hari ini adalah di kemampuan public speaking, bro, kalau menurut gue. Oke. Itu karena apa ya? Karena menurut gue public speaking itu penting. Penting karena ibaratnya ya, kita ini mau
minta sesuatu terhadap mertua ya, cara aja ya. Oke. Kan itu harus mempunyai good communicator. Benar gak teman-teman? Benar gak? Yang dari tim gimana? Benar gak? Betul ya tuh, dari tim juga betul. Karena kalau misalkan timnya udah lemes tuh. malam udah malam kayaknya, belum makan. Udah tadi udah makan gimana? Nah, ibaratnya kan kita mau bilang ke mertua itu membutuhkan skill komunikasi yang baik. Calon mertua. Calon mertua ya, karena gue belum punya mertua ya. Mohon maaf, suka gak tahu diri menonton. Nah, misal lu jadi mertua. Oke. Datang ya, selamat malam Pak. Punya apa kamu? Ini belum order nih, punya apa? Saya belum menjelaskan ini ya. Oke, biar lancar langsung. A, B, C, ya, misalkan datang. Perkenalkan Pak. Iya. Saya Stephen Job gitu kan ya. Stephen Job, saya datang ke sini mau melamar anak Bapak. Oke. Urgensi kamu melamar anak saya gimana? Urgensinya saya butuh anak Bapak. Kalau urgensi saya harus menerima kamu apa? Urgensinya harus menerima saya. Nah, di sana penting. Nah, itu penting. Ya ibaratnya seperti itu. Pertanyaan nggak diduga itu terkadang ada celah untuk menjawabnya. Perlu skill komunikasi yang baik. Salah satunya adalah public speaking. Nah, untuk public speaking, teman-teman bisa dapatkan dan latih kemampuan teman-teman dengan terbiasa ketika di kelas, misal menjawab pertanyaan guru, berani menerangkan ke depan, atau misalnya ketika sering tampil sih, pada intinya sering tampil sih menurut gue. Karena terpaksa, biasa terpaksa, bisa terbiasa, pada akhirnya seperti itu. Alurnya gitu ya? Akhirnya gitu. Alurnya gitu kan? Biasa, terpaksa, terbiasa gimana? Iya, terpaksa dulu. Oh iya. Maksain lah, semuanya juga maksain. Nanti terbiasa, terpaksa dibiasa. Terbiasa dipaksa pada akhirnya. Oke lah, pokoknya itulah alurnya ya. Nah, pada akhirnya itu. Terus bisa teman-teman dapatkan dari beberapa pelatihan online. Entah itu dari beberapa situs, entah itu dari YouTube, dan sekarang sudah banyak kok. Bagaimana platform-platform pelatihan tentang public speaking. Kan public speaking itu cukup luas ya. Iya. Kalau misalkan kita spesifikasikan nih dalam kategori public speaking itu ada apa aja sih? Maksudnya apa sih? Iya, kalau ngerti punya lu. Public speaking itu kan bisa aja kan orasi. Iya. Bisa aja kan misalkan cara tadi lu ngobrol personal. Iya, betul. Nah, kan itu butuh apa ya? Mungkin cara pembawaannya meskipun itu skill public speaking, tapi mungkin ada pembedanya. Nah, kalau misalkan beberapa jenis public speaking ya, biasanya ada pidato, ada orasi, kemudian ada apa lagi ya? Kayak motivator, kemudian menjadi seorang guru. Itu menurut gue merupakan sebuah public speaking, bro. Karena kalau misalnya seorang guru tidak bisa public speaking, itu susah sama anaknya. Lo setuju nggak gitu? Setuju sih. Kebanyakan ini bukan berarti menjudge gitu ya. Kebanyakan kan kalau misalkan guru tanpa dibarengi skill public speaking, dia itu hanya sekedar memberikan tugas, atau mungkin hanya di zaman sekarang mungkin hanya over slide gitu kan. Tapi kalau misalkan didukung sama skill public speakingnya itu lebih bisa bisa menjamah. Iya, makanya gua tadi mengategorikan bahwa mengajar juga merupakan kemampuan untuk berpublic speaking. Itu seperti itu sih kalau misalnya untuk public speaking. Jadi misal kalau misalnya nanti ada anak teman-teman lahir, kalau bisa tuh kalau pas lahir ajarin langsung public speaking. Adanya baru lahir bukan ajaran oa tapi ayah. Bener. Ngobrol apa kabar hari ini? Biasakan mungkin kalau misalkan anak itu harus bertegur sapa dengan saudara, gitu, jangan sampai dikurung gitu ya istilahnya. Iya, seperti itu. Biar menjadi menjamin tumbuh kembangnya seorang anak. Benar. Seperti itulah ya, itu terkait public speaking. Menurut lo apa lagi, bro? Poin kedua adalah thinking skill. Nah itu apa tuh? Thinking itu kan pikiran ya. Skill itu ya kemampuan skill lah. Kalau dikerucutkan thinking skill itu ada berpikir kritis, ya berpikir inovatif, terus juga berpikir kreatif, terus ya banyak lah. Tapi secara garis besar berpikir kritis itu emang salah satu soft skill yang benar-benar menunjang berbagai faktor menurut gua. Karena kan kita biasakan di hidup itu kan ada masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Internal dari diri atau dari lingkungan keluarga, ekstra itu dari lingkungan secara umum, baik itu di kerjaan, baik itu di pendidikan dan berbagai macam gitu. Jadi kemampuan menganalisis masalah itu perannya adalah di
thinking skill menurut gua. Jadi kalau misalkan seseorang gak memiliki kemampuan thinking skill, itu bisa aja kan dia tuh jadi drop, jadi down karena yang dibenturkannya adalah masalah. Kalau misalkan kita gak bisa menyikapi masalah secara kemampuan thinking atau berpikirnya, itu bisa aja salah kaprah. Menurut gua sih gitu. Oke, kalau misalnya berbicara thinking skill di sini kan berbicara ada kreatif, ada inovatif, ada yang memang reaktif dan sebagainya. Terus gimana? Kalau misalnya untuk melatih pemikiran yang kreatif seperti apa? Kalau kreatif balik lagi ke masalahnya ya. Kalau misalkan kita harus memposisikan diri untuk bisa berpikir kreatif, ketika kita ingin suasananya itu gak statis, gak stagnan, jadi harus dinamis. Nah di sana kita butuh kreativitas. Gitu. Kalau misalkan kita istilahnya dikelompokkan dalam satu kelompok, nah kita kan dituntut untuk menjadi warna dari kelompok itu kan. Nah, tanpa kita memiliki skill creative thinking, nah itu akan sulit menurut gua. Lu bisa bertahan di sana tapi lu gak betah. Gitu sih. Tapi kalau misalkan lu olah dengan cara kreatif, ya itu kalau misalkan lu betah, lu juga akan nyaman di sana gitu. Kalau lu bertahan, lu juga akan betah di sana. Tapi sejauh itu nih, sebelum jauh ke sana ya. Kreatif itu identik dengan apa sih? Kalau kreatif biasanya secara pandangan luar gitu, kreatif itu biasanya identik dengan seni. Nah, dengan seni biasanya. Seni itu kan banyak, ada seni yang lo tadi seni berbicara, seni itu kan itu kreatif ya. Pengolahan kata itu bentuk dari pemikiran kreatif. Betul. Kalau misalkan spesifiknya lagi lebih ke musik, lebih ke puisi, lebih ke action drama gitu. Kalau gombal termasuk kreatif gak? Nah, itu kreatif. Benar kan? Itu adalah warna ketika Anda boring atau ketika topik Anda itu flat. Nah, itu kreatifnya di sana. Jadi perlu skill untuk menggombal ya? Perlu. Karena apa ya? Itu termasuk public speaking juga, Bro. Bener, berarti relate ya. Relate, bener. Bersulam, Bro. Bersulam. Gak jelas emangnya orang. Gimana banget ada bersulam kan aneh. Itu kan tentang thinking soft skill. Berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu adalah salah satu skill yang bisa memberikan dampak besar buat gua. Ya, salah satunya mungkin berbicara tentang, kalau kritis kan biasanya identik dengan pemerintahan biasanya. Benar. Kemudian kalau misalkan ketika lagi kuliah kan dengan rektor, dengan kampus, seperti itu lah ya. Kadang kebijakan yang orang lain terima itu oleh orang yang punya kritis, pemikiran kritis itu kadang ada ada sesuatu yang namanya gak sesuai, gak bijak gitu. Nah itu harus diolahnya, harus ditangkapnya dengan kemampuan berpikir kritis. Iya. Kalau berarti berpikir kritis itu di luar pemikiran orang-orang biasa. Benar, lebih gampangnya gitu sih. Gampangnya gitu. Tapi kalau misalkan dispesifikasikan, kadang pemikiran kritis itu mirip dengan pemikiran biasa. Kadang di sisi lain. Tapi kalau misalkan secara garis besar emang kayak gitu. Pemikiran yang yang bukan menyimpang sih. Yang berbeda lah dari pemikiran kebanyakan halayak gitu. Tapi kalau misalnya menurut lu, terlalu kritis baik gak sih menurut lu? Terlalu ya? Iya. Yang namanya terlalu emang gak baik di semua faktor sih. Iya. Gitu sih. Kalau terlalu kritis, apa-apa kritis itu sebenarnya gak perlu. Kadang hidup ini harus kadang hidup ini di sisi lain itu harus dibuat simple. Cukup aja ikuti alurnya, udah gitu. Kadang. Cuman mungkin kalau misalkan kata terlalunya dihilangkan itu bagus. Nah, kalau misalkan terlalu kritis, ya takutnya lu mau ke WC juga lu kritis misalkan. Contoh kalau ke WC kritis kayak gimana menurut lu? Misalkan ini aliran airnya akan sah juga ya. Kadang tetesan-tetesan itu yang berirama tuk tak. Itu antara kritis atau overthinking teman-teman? Ya, kalau misalkan terlalu kritis, jatuhnya overthinking, Bro. Overthinking kan? Kayak gini, kalau misalkan lu punya pacar nih, pap lagi di mana? Pap apa itu teh? Pap lu, suasananya lu. Suasana. Dia terklik. Nah, kayak gitu. Nah, itu jatuhnya overthinking. Lu misalkan tapi kan kalau nanya di mana aja kan wajar, lagi di mana? Lagi di mana mungkin udah dijawab, tapi lu gak percaya nih. Gak percaya, misalkan lu minta pap atau minta fotoin suasananya kamu lagi sama siapa, itu kan overthinking. Jadi kecenderungannya kita takut dikhianati gitu. Itu overthinking atau kritis coba? Itu overthinking sih menurut gue. Itu overthinking. Iya kan, menurut gue itu contohnya tadi overthinking. Oke, skip ya. Berlanjut ke poin ketiga. Poin ketiga. Nah,
Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan berbicara tadi dari mulai public speaking, kemudian critical thinking ya, thinking skill gitu ya. Kayaknya yang harus teman-teman punyai di saat ini adalah feeling. Gak apa-apa lah. Yang teman-teman harus miliki dan harus mampu ada di dalam teman-teman adalah kemampuan untuk memimpin, bro. Seni untuk memimpin atau leadership. Karena bener gak sih? Bener kan? Bener kan? Ya, bener kan? Berarti kita bisa di briefing berarti. Ya sesuai manajer lah. Nah, kalau misalkan bicara leadership, nah ini bro, kalau bicara leadership kan setiap orang tuh kalau misalkan berbicara agama kita gitu kan ya, itu pasti sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita tuh adalah seorang khalifah di muka bumi. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran gitu kan. Kalau diperluas nih? Kalau diperluas, khalifah itu apa sih? Khalifah itu adalah pemimpin kan. Pemimpin artinya ketika kita lahir di dunia ini, anak yang baru lahir hari ini pun dia merupakan pemimpin bro. Bagi dirinya sendiri dulu baru untuk nanti keluarganya, untuk tetangganya, benar. untuk masyarakatnya, untuk lingkungan yang lebih luas lagi dan sebagainya. Makanya perlu teman-teman untuk mempunyai skill leadership. Nah, untuk biasanya kalau misalnya untuk berbicara skill kemampuan untuk memimpin, ini ada beberapa faktor sebenarnya bro. Ada yang dari keturunan, cuman kalau keturunan itu bisa dibilang hanya sekitar 10% atau 1% sebenarnya. Jadi kalau misalkan nenek moyangnya itu jago memimpin, ya, 10% keturunannya itu bisa. Taruhlah tokoh-tokoh presiden saat ini kan biasa kesananya itu adalah menurunkan jabatannya. Saya tidak ikutan di topik itu. Maaf, ini pada intel di sini. Ya, saya tidak menyebutkan namanya siapa. Saya tidak menyebutkan namanya siapa. Ya, takutnya Anda terlalu jauh. Enggak, saya punya batasan di sini ya. Saya punya. Ya, taruhlah seperti itu. Tapi pada mitosnya adalah pemimpin itu bisa diciptakan. Mitosnya itu adalah pemimpin itu apakah pemimpin bawaan dari lahir, dan faktanya pemimpin itu bisa diciptakan, bro. Bisa diciptakan. Berarti yang nenek moyang yang bukan pemimpin jangan minder ya? Ya jangan minder. Jangan minder gak bisa mimpin berarti ya? Masih bisa diciptakan teman-teman? Masih bisa diciptakan. Bagaimana? Karena kalau pola sederhana, ayahnya sendiri adalah pemimpin bagi keluarganya. Benar kan? Benar, itu adalah hal terkecil. Cuman mungkin cakupannya berbeda. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mulai dari hal sederhana, ayah gua tuh pemimpin, bro. Kita harus bangga bahwa kita juga bisa menjadi seorang pemimpin. Nah kan ini kontennya anak muda nih bro. Iya. Jadi kalau misalkan anak muda itu kan ya kita berbicara yang masih single lah. Iya. Berarti dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, faktor apa sih atau di momen seperti apa yang penting bagi seorang anak muda yang single harus bisa memimpin dirinya sendiri? Contoh kasusnya apa? Oke. Nah, kalau misalkan berbicara skill kemampuan memimpin, memimpin dan pemimpinan kepemimpinan itu berbeda bro. Kepemimpinan itu adalah seni untuk memimpin, sedangkan pemimpin adalah orang yang menjalankan kepemimpinan. Nah, kalau berbicara kepemimpinan, kalau misalkan gua flashback ke belakang, kepemimpinan itu seni dikatakan bahwa seni mempengaruhi. Seni mempengaruhi. Terdengar sarkas ya. Tapi memang itu maknanya luas sekali. Berjuta-juta makna. Seni untuk mempengaruhi. Gua punya prinsip gini ya. Kita bisa mencintai tanpa memimpinya. Namun kita tidak akan mencintai tanpa memimpinnya. Tapi kita tidak akan bisa memimpin tanpa mencintainya, bro. Itu gua beli kata-katanya. boleh. Nanti ada hak ciptanya, tolong manajemen diurus. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk berbicara kemampuan kepemimpinan, yaitu pada intinya dilatih dan dibentuk. Kalau misalkan gini. Bentar. Kalau misalkan dilatih itu lebih ke apa? Kalau dibentuk itu perbedaan dari keduanya gitu gimana? Kalau dilatih itu? Kalau dilatih itu sebenarnya sama dengan dibentuk sebenarnya, bro. Beda lagi kalau misalkan dilatih dan terbentuk. Nah, kayak gitu. Kadang yang dilatih belum tentu terbentuk. Nah, belum tentu terbentuk. Tapi yang terbentuk pasti dilatih. Oke. Untuk kemampuan memimpin sebenarnya banyak sebenarnya ya, dari mulai manajemen waktu. Tadi salah satunya adalah seni mempengaruhi ya. Kemudian ada dari time management, kemudian ada teamwork. Kalau teamwork lebih ke sosial sih. Cuman kalau misalkan untuk memimpin kan lebih pakunya itu seni mempengaruhi, kemudian membagi waktu untuk diri sendiri kan. Terus ada kemampuan untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah sebenarnya. Benar. Nah, mengambil keputusan itu bagi
anak muda gitu ya, di siklusnya di masa pubertas apalagi mengambil keputusan itu kadang menjadi apa ya, sesuatu yang cukup menggalaukan, dilema, merisaukan lah. Nah kalau misalkan untuk berbicara kepemimpinan ini bisa kalau dilatih ya, bisa dibiasakan dengan ya pertama kita sadar diri dulu sendiri bahwa kita ini mau dibawa kemana diri kita ini. Hasil yang akan kita capai itu tergantung kita memimpin diri kita ke arah mana gitu kan. Jadi minimal sadar dulu. Ini harus dibawa kemana nih, gitu kan? Nah, agak benar nih lu ngomong. Iya. Iya, apa? Diri kita ini mau akan dibawa kemana? Itu salah satu contoh untuk memimpin diri sendiri. Misalkan lah taruh misalkan ada anak baru lahir, gitu kan ya. Anak baru lahir kan dari umur SD, SMP, di sekolah kita nggak diajarin yang namanya memimpin. Benar. Nah, di sekolah kita nggak diajarin seni bertahan hidup. Enggak, di kampus pun kita nggak diajari seni bertahan hidup. Bertahan hidup adalah seni memimpin. Seni memimpin, bisa jadi seni memimpin karena pertama itu kita harus sadar dulu ya kalau menurut gua gitu kan. Jadi kita harus sadar dulu diri ini mau dibawa kemana nih. Nah berarti kan kita sudah mengarah tujuan. Ya, ibaratnya kan ini peta boleh nggak ada apa, nggak ada tempat, nggak ada maksudnya apa ya? Apa gua tuh tadi nama daerah misalnya apa? Peta. Lupa lagi bersulang dulu. Minum dulu. Nah, ibaratnya gini ya. Seorang pemimpin itu minimal dia punya tahu tujuan lah. Di samping mempengaruhi, di samping keputusan, mengambil keputusan, di samping manajemen dan lain sebagainya, minimal dia tahu tujuan. Kalau misalkan kita berbicara individu lah, tujuan secara individu itu gimana coba? Nah, misal taruh ya, gua nih misalkan hari ini lahir udah bisa mikir lah ya. Bisa mikir ya misalkan. Gua nih mau lanjut SMK atau SMA. Nah, itu pun merupakan seni untuk memimpin diri sendiri, Bro. Itu merupakan harus mengapresiasi diri kalian. Teman-teman berarti sudah menentukan mau dipimpin oleh diri sendiri. Ketika misalkan hari ini gua mau makan apa ya? Nah, itu pun merupakan seni untuk memimpin dari hal terkecil. Hari ini lu mau masuk WC mana? Nah, gitu kan, itu. Mau mendengarkan syahdu air yang kayak gimana? Nah, seperti itu merupakan kemampuan untuk memimpin. Lu pilih bubur yang diaduk atau tanpa diaduk? Nah, itu pun merupakan kemampuan untuk memimpin. Seperti itu. Lu mau pakai baju hari ini, mau baju warna pink atau oranye, itu pun lu akan seperti itu. Di kesepian kali ini lu mau apa? Nah, itu pun merupakan kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Benar. Ternyata di kehidupan sehari-hari kita tuh banyak contoh kasus yang perlu adanya skill memimpin diri sendiri. Ketika kita tidak mempunyai skill memimpin diri sendiri, ya kita jadi jatuhnya bingung untuk memilih, Bro. Oke, mungkin itu teman-teman episode Germa Bermuda hari ini. Kita adalah anak-anak muda mager yang ingin mengajak teman-teman untuk senantiasa mager kreatif dan mager produktif. Benar gak, Bro? Nah, kreatif itu berarti menambah relasi, produktif itu biasanya menambah pundi. Nah, betul, relasi dan pundi. Ya, mungkin itu saja. Saya Andi Gober. Saya Andy Geber. Andy Geber. Andi Gebar Geber. Halo, saya Andi Gober. Saya Egi Geber. Andi Egi Gebar Geber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang baik.